Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komunikasi akan memulai podcast kami tentang service organization. Sebelum memulai podcast kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Esra Putri Simanjuntak, NPMC 102.154 sebagai host, dan di sini sudah ada rekan saya, pada Saudari Ayu, dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, saya Elisra Stefania, NPMC 1C020118 sebagai narasumber. Baik, di sini saya Esra sebagai host akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang service organization kepada rekan saya. Mungkin langsung saja untuk pertanyaan pertama, bisa Saudari Ayu jelaskan mengenai organisasi jasa secara umum mulai dari karakteristik. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Pada tahun 2003, lapangan kerja sektor jasa telah tumbuh lebih dari 2 kali lipat. Pertumbuhan sektor manufaktur yang membutuhkan wawasan yang lebih mengenai sistem pengendalian manajemen bagi organisasi jasa. Karakteristiknya yaitu yang ada pengendalian manajemen dalam industri jasa yang agak berbeda dengan pengendalian manajemen dalam perusahaan manufaktur. Karakteristik yang disebutkan adalah yang pertama yaitu ketiadaan persediaan penyangga di mana perusahaan jasa tidak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur, sehingga perusahaan jasa harus mencoba untuk meminimalkan kapasitasnya yang tidak terpakai. Lebih lanjut lagi, biaya dan banyak organisasi jasa pada dasarnya bersifat tetap dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, sebuah hotel tidak dapat mengurangi biaya-biayanya secara substansial dengan menutup beberapa kamarnya. Lalu yang kedua, ada kesulitan dalam mengendalikan kualitas, di mana perusahaan jasa tidak dapat menilai kualitas produk sampai pada saat jasanya diserahkan. Dan seringkali penilaian tersebut bersifat subjektif. Misalnya kualitas pendidikan adalah hal yang sulit untuk diukur, sehingga hanya beberapa organisasi pendidikan yang memiliki sistem penilaian kualitas formal. Dan yang ketiga ada padat karya, di mana hampir semua perusahaan jasa bersifat padat karya dan tidak dapat melakukan hal semacam itu. Rumah sakit yang memang dapat menambah perawatan mahal, tetapi kebanyakan hal itu ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, dan hal ini menambah biaya. Kantor pengacara memperluas usahanya dengan menambah rekan kerja dan karyawan pendukung yang baru. Lalu yang keempat ada organisasi multi-unit, di mana beberapa organisasi jasa juga mengoperasikan banyak unit di berbagai lokasi, di mana setiap unit adalah relatif kecil, kesamaan dari unit-unit terpisah yang memberikan dasar yang umum untuk menganalisis anggaran dan mengevaluasi kinerja yang tidak ada di perusahaan manufaktur. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai karakteristik dari organisasi jasa secara umum. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu. Tadi Saudari Ayu sampaikan organisasi jasa itu dan ada karakteristiknya. Di sini ada yang pertama ketiadaan persediaan penyangga, dan kedua ada kesulitan dalam mengendalikan kualitas, dan yang ketiga ada padat karya, dan yang keempat ada organisasi multi-unit. Dan untuk yang pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan jasa profesional, dan bisa Saudari Ayu jelaskan mengenai karakteristik khusus dan sistem pengendalian manajemennya. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Organisasi penelitian dan pengembangan kantor, pengacara, kantor akuntan, organisasi kesehatan, perusahaan teknik, perusahaan arsitektur, kantor konsultan, organisasi simfoni, dan organisasi kesenian lainnya, serta organisasi olahraga adalah contoh organisasi yang produknya adalah jasa profesional. Karakteristik khususnya yang pertama yaitu sasaran, di mana organisasi profesional memiliki relatif sedikit aktiva yang berwujud. Aktiva utamanya adalah keterampilan dan staf profesionalnya yang tidak muncul di neraca perusahaan. Tingkat pengembalian atas aktiva yang digunakan pada hakikatnya tidak arti dalam organisasi. Sasaran keuangan untuk memberikan kompensasi yang memadai kepada para profesional. Sasaran terkait adalah
ukuran organisasi. Lalu yang kedua ada profesional, di mana organisasi profesional adalah organisasi yang padat karya dan karyawannya adalah orang-orang khusus. Profesional juga adalah manajer yang cenderung bekerja hanya paruh waktu dalam aktivitas manajemen. Yang ketiga ada pengukuran input dan output, di mana output dari organisasi profesional tidak dapat diukur dengan ukuran fisik seperti unit atau ton. Seseorang dapat mengukur jumlah pasien yang dilayani oleh seorang dokter dalam satu hari dan bahkan dapat mengklasifikasikan pasien-pasien tersebut dalam jenis keluhannya, tetapi tidak dapat disamakan dengan jumlah atau kualitas layanan yang diberikan oleh dokter tersebut. Yang terbaik yang dapat diukur adalah efisiensi dari dokter tersebut. Yang keempat ada perusahaan kecil, di mana beberapa kantor pengacara dan kantor akuntan organisasi profesional biasanya relatif kecil dan beroperasi di dalam satu lokasi saja. Manajemen senior dalam organisasi semacam itu dapat secara pribadi mengamati apa yang sedang berlangsung dan secara langsung memotivasi karyawannya. Dengan demikian, terdapat lebih sedikit kebutuhan akan sistem pengendalian manajemen yang canggih dengan pusat laba dan laporan kinerja formal. Meskipun demikian, organisasi kecil pun tetap membutuhkan anggaran. Perbandingan umum antara kinerja terhadap anggaran dan satu cara mengaitkan kompensasi dengan kinerja. Lalu yang terakhir, yang kelima ada pemasaran, di mana sistem pengendalian manajemen itu terkait dengan yang pertama ada penentuan harga, yang kedua ada pusat laba dan penetapan harga transfer, ketiga ada perencanaan strategis dan penyusunan anggaran, yang keempat ada pengendalian operasi, dan yang terakhir ada pengukuran dan penilaian kinerja. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan kembali. Baik, terima kasih pada Saudari Ayu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, jelaskan mengenai organisasi jasa keuangan dari sektor sektor jasa keuangan dan karakteristik khususnya. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Organisasi jasa keuangan meliputi bank komersial dan institusi penghematan, perusahaan asuransi, dan perusahaan efek. Perusahaan ini berada di dalam bisnis yang terutama bertujuan untuk mengelola uang. Beberapa dari perusahaan tersebut bertindak sebagai perantara, yang lain bertindak sebagai pemindah risiko, dan yang lainnya adalah pedagang. Sektor jasa keuangan, beberapa pengamatan umum dapat dibuat mengenai sektor jasa keuangan. Yang pertama yaitu sektor jasa keuangan merupakan tulang punggung penting dari perekonomian Amerika Serikat dan dunia. Lalu yang kedua, perusahaan jasa keuangan telah menggunakan revolusi teknologi informasi untuk menciptakan produk-produk baru dan menemukan metode-metode perdagangan baru. Karakteristik khususnya, yang pertama ada aktiva moneter, di mana kebanyakan aktiva dari perusahaan jasa keuangan bersifat moneter. Nilai sekarang dari aktiva moneter adalah jauh lebih mudah untuk diukur dibandingkan dengan nilai pabrik dan aktiva fisik lainnya, atau paten dan aktiva tidak berwujud lainnya. Dalam industri jasa keuangan, kualitas mengacu pada kualitas jasa yang diberikan dan pada kualitas instrumen keuangan selain uang. Tidak ada kebutuhan akan pengendalian kualitas atas uang. Lalu yang kedua ada jangka waktu transaksi, di mana pengendalian memerlukan adanya satu cara pengawasan yang berkelanjutan atas kelayakan dari suatu transaksi selama jangka waktu tertentu, termasuk audit periodik atas semua pinjaman yang beredar. Yang ketiga ada imbalan dan resiko, di mana banyak perusahaan jasa keuangan bergerak dalam bisnis yang menerima resiko sebagai ganti atas imbalan yang diperoleh, dan kebanyakan keputusan bisnis ini melibatkan trade-off antara resiko dan imbalan. Semakin besar resikonya, sebaiknya semakin besar pula imbalan yang diantisipasi. Dalam perusahaan jasa keuangan, trade-off ini lebih eksplisit dibandingkan dengan di dalam investasi bisnis seperti keputusan pembelian suatu mesin atau pengenalan suatu produk baru. Tingkat bunga pinjaman dan premi polis asuransi juga didasarkan pada asumsi tentang resiko yang mungkin terbukti akurat atau tidak. Lalu yang keempat ada teknologi, di mana teknologi telah merevolusi industri jasa keuangan. Perusahaan jasa keuangan telah menggunakan teknologi informasi sebagai suatu cara untuk menawarkan layanan yang inovatif. ATM Bank merupakan salah satu contohnya, di mana layanan broker secara online merupakan segmen dengan pertumbuhan yang cepat. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kembali kepada host. Baik, terima kasih pada Saudari Ayu. Mungkin bisa saya menyimpulkan kalau jasa keuangan itu meliputi bank komersial dan institusi penghematan. Ada sektor jasa keuangannya. Yang pertama, sektor jasa keuangan merupakan tulang punggung, dan yang kedua, perusahaan jasa keuangan telah menggunakan revolusi teknologi informasi. Dan untuk karakteristik khusus dari sektor
Dari jasa keuangan, yang pertama ada aktiva moneter, yang kedua ada jangka waktu transaksi, dan yang ketiga ada imbalan dan risiko, dan yang keempat itu teknologi. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, uh, adapun organisasi perawatan kesehatan, lalu sebutkan karakteristik yang terdapat di dalam organisasi tersebut, serta paparkan mengenai proses pengendalian manajemen. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Organisasi perawatan kesehatan terdiri atas rumah sakit, klinik, dan organisasi kedokteran yang serupa. Organisasi pemeliharaan kesehatan, pantiwerda, dan rumah perawatan. Organisasi pelayanan rumah dan laboratorium medis adalah beberapa di antaranya. Meskipun kesemuanya memiliki hampir semua karakteristik dari organisasi laba, banyak di antaranya yang merupakan perusahaan berorientasi laba. Karakteristik khususnya yang pertama yaitu masalah sosial yang sulit, di mana masyarakat lambat laun mulai memahami fakta bahwa sistem pemberian layanan kesehatan sekarang tidak berjalan. Di pihak lain, biaya perlayanan tidak dapat dihindari lagi akan terus meningkat dengan pengembangan peralatan dan obat-obatan yang baru, serta menjadi beban rumah sakit semakin meningkat. Yang kedua yaitu perubahan dalam bauran penyedia layanan, di mana perubahan yang signifikan telah terjadi dengan cara di mana pelayanan kesehatan diberikan dan akibatnya dalam kelayakan jenis tertentu dan penyedia layanan untuk tetap layak beroperasi, rumah sakit harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi terhadap perubahan ini, baik dengan memberikan lebih banyak layanan kepada pasien rawat jalan atau menghilangkan layanan pasien rawat inap yang tidak lagi menguntungkan. Lalu yang ketiga yaitu pembayaran pihak ketiga, dan yang keempat profesional, di mana loyalitas utama profesional adalah kepada profesi dan bukan kepada organisasi. Para manajer departemen biasanya adalah profesional yang fungsi manajemennya hanya bersifat paruh waktu. Kepala bedah melakukan pembedahan secara historis, para dokter cenderung memberikan tekanan yang relatif kecil terhadap penggunaan biayanya. Lalu yang kelima, ada pentingnya pengendalian kualitas di mana industri layanan kesehatan berurusan dengan nyawa manusia. Jadi kualitas layanan yang diberikan merupakan hal yang paling penting. Terdapat peninjauan jaringan dari prosedur pembedahan, peninjauan rekan sejawat atas dokter individual, dan agen peninjau luar yang harus digunakan oleh pemerintah federal. Proses pengendalian manajemen, penjelasannya, karena pergeseran dalam bauran produk dan karena peningkatan kuantitas serta biaya peralatan yang baru, proses perencanaan strategis di rumah sakit adalah penting. Proses penyusunan anggaran tahunan adalah secara konvensional. Sejumlah besar informasi tersedia dengan cepat untuk pengendalian aktivitas operasi. Kinerja keuangan dianalisis dengan membandingkan pendapatan dan beban aktual dengan anggaran, dan dengan mengidentifikasikan varian-varian yang penting dan mengambil tindakan yang sesuai atas varian-varian tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kembali kepada host. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, bisa Saudari Ayu jelaskan organisasi nirlaba, karakteristik, dan sistem pengendalian manajemennya. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Penjelasan mengenai organisasi laba, di mana suatu organisasi nirlaba didefinisikan dalam hukum adalah organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aktiva atau labanya kepada atau untuk manfaat dan anggotanya, pejabatnya, maupun direkrutnya. Definisi ini tidak menghalangi organisasi untuk memperoleh laba. Definisi tersebut hanya melarang distribusi dari laba tersebut. Suatu organisasi nirlaba perlu memperoleh laba yang memadai secara rata-rata guna menyediakan dana untuk modal kerja dan berjaga-jaga terhadap hari-hari buruk. Karakteristik khususnya yang pertama yaitu ketidakadaan ukuran laba, di mana sasaran dominan dan kebanyakan bisnis adalah untuk memperoleh laba yang memuaskan. Laba bersih mengukur kinerja ke arah sasaran ini. Tidak ada satupun ukuran kinerja tersebut yang ada di organisasi nirlaba. Banyak dari organisasi nirlaba mempunyai beberapa sasaran dan efektivitas dari suatu organisasi dalam mencapai sasarannya, dan jarang sekali dapat diukur dengan jumlah kuantitatif. Ketiadaan ukuran kinerja keseluruhan
kuantitatif yang memuaskan ini adalah masalah pengendalian manajemen yang serius dalam organisasi nirlaba. Lalu karakteristik yang kedua yaitu model kontribusi, di mana terdapat dua kategori utama model kontribusi, yaitu pabrik dan sumbangan. Pabrik meliputi kontribusi gedung dan peralatan, atau kontribusi dana untuk memperoleh aktiva tersebut. Pekerjaan-pekerjaan seni dan objek museum lainnya. Sumbangan terdiri dari pemberian yang donornya berkeinginan agar jumlah pokoknya tetap utuh untuk selamanya atau setidak-tidaknya banyak untuk tahun ini. Hanya laba dari pokok sumbangan tersebut yang akan digunakan untuk mendanai operasi sekarang ini. Suatu organisasi nirlaba memiliki dua kelompok laporan keuangan. Satu kelompok berkaitan dengan aktivitas operasi. Kelompok tersebut meliputi laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas, sama seperti yang ditemukan di bisnis. Kelompok kedua berkaitan dengan model kontribusi. Kelompok tersebut memiliki laporan arus modal, kontribusi selama periode, dan neraca melaporkan aktiva, model kontribusi dan kewajiban serta ekuitas yang terkait. Arus modal dan model kontribusi adalah modal yang diterima dan keuntungan dari portofolio sumbangan selama periode tersebut. Arus keluar adalah laba sumbangan yang dilaporkan sebagai pendapatan operasi, kerugian atas portofolio sumbangan, dan penghapusan pabrik. Lalu yang ketiga ada akuntansi dana. Banyak organisasi nirlaba menggunakan sistem akuntansi yang disebut akuntansi dana. Akun-akun dibuat secara terpisah untuk beberapa dana. Masing-masing saling menyeimbangkan, yaitu jumlah saldo debit sama dengan jumlah saldo kredit. Kebanyakan organisasi memiliki satu dana umum atau dana operasi yang berkaitan dengan sekelompok akun operasi. Dana pabrik dan dana sumbangan juga merupakan aktiva modal kontribusi dan ekuitas, serta dana beragam lain untuk tujuan khusus. Untuk hijauan pengendalian manajemen, fokus utamanya adalah pendanaan umum. Lalu yang keempat ada pengelolaan, di mana organisasi nirlaba dikelola oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas biasanya tidak digaji dan banyak dari mereka tidak memahami manajemen bisnis. Oleh karena itu, mereka umumnya menjalankan lebih sedikit pengendalian dibandingkan dengan direktur dari suatu perusahaan bisnis. Lebih lanjut lagi, karena kinerja lebih sulit untuk diukur, Dewan Pengawas menjadi kurang mampu untuk mengidentifikasi masalah-masalah kecil atau masalah-masalah yang baru timbul, sehingga kebutuhan akan dewan pengelolaan yang kuat dan dalam organisasi nirlaba akan jauh lebih besar dibandingkan dengan organisasi dalam bisnis. Sistem pengendalian manajemen yang pertama yaitu ada penetapan harga produk, di mana penetapan harga layanan pada biaya penuh adalah yang diinginkan. Harga berdasarkan biaya penuh merupakan jumlah dari biaya langsung, biaya tidak langsung, dan mungkin penyisihan kecil untuk meningkatkan ekuitas organisasi. Prinsip ini berlaku pada jasa yang secara langsung berkaitan dengan tujuan organisasi tersebut. Penetapan harga untuk aktivitas pelengkap sebaiknya didasarkan pada pasar. Dengan demikian, suatu rumah sakit nirlaba sebaiknya menetapkan harga atas layanan perawatan kesehatan pada biaya penuh. Tetapi harga-harga dalam toko souvenir sebaiknya berdasarkan pada harga pasar. Yang kedua, ada perencanaan strategi dan penyusunan anggaran, di mana dalam organisasi nirlaba yang harus memutuskan mengenai bagaimana cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas ke aktivitas-aktivitas yang berharga. Perencanaan strategis adalah proses yang lebih penting dan lebih banyak memakan waktu dibandingkan dengan bisnis yang biasa. Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen yang paling penting atau setidak-tidaknya dalam hal aktivitas keuangan. Lalu yang ketiga ada evaluasi dan operasi, di mana kebanyakan organisasi nirlaba tidak ada cara untuk mengetahui seberapa besar biaya operasi yang optimum. Oleh karena itu, manajer pusat biasanya bertanggung jawab untuk membelanjakan apa saja yang diperbolehkan dalam anggaran. Meskipun jumlah yang dianggarkan tersebut mungkin lebih tinggi daripada yang diperlukan. Sebaliknya, mereka mungkin membatasi pengeluaran yang dimiliki dan pengembalian yang sangat bagus hanya karena pengeluaran tersebut tidak termasuk dalam anggaran. Meskipun organisasi nirlaba telah memiliki reputasi sebagai organisasi yang beroperasi secara tidak efisien, persepsi ini telah berubah karena alasan-alasan yang baik. Banyak organisasi telah memiliki kesulitan yang semakin meningkat dalam memperoleh dana, terutama sumber-sumber pemerintah. Hal ini telah mengarah pada pengetatan dan pada peningkatan dan perhatian pemerintah pada pengendalian manajemen. Kesimpulan yang saya jelaskan di sini adalah sistem pengendalian manajemen pada organisasi jasa umumnya sama dengan sistem pengendalian manajemen pada organisasi dagang. Organisasi jasa keuangan berbeda dalam dua hal dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Pertama, bahan bakunya adalah uang. Kedua, tingkat laba dari banyaknya transaksi tidak bisa diukur hingga bertahun-tahun.
setelah komitmen yang dilakukan. Lalu yang utama, perusahaan akan mendapat laba jika pendapatan masa depan diperoleh dari pinjaman saat ini, investasi dan premi asuransi yang melebihi biaya dana yang berkaitan dengan pendapatan ini. Masalah pengendalian manajemen lebih kompleks dalam investasi perbankan, perdagangan sekuritas, dan beberapa organisasi lainnya karena fakta bahwa laba ataupun rugi bisa dihasilkan dari suatu transaksi tunggal. Organisasi jasa keuangan memiliki karakteristik khusus, aktiva moneter, jangka waktu transaksi, imbalan dan resiko, serta teknologi organisasi untuk perawatan kesehatan, dan memiliki karakteristik khusus. Masalah sosial yang sulit, perubahan dalam bauran penyedia layanan, pembayaran pihak ketiga, profesional, dan pentingnya pengendalian likuiditas. Proses pengendalian manajemen dilakukan dengan membandingkan kinerja keuangan, dianalisis dengan pendapatan dan beban-beban aktual anggaran, dengan mengidentifikasi varian-varian penting, dan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai atas varian-varian tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan kepada host mengenai pertanyaan sebelumnya. Sekian. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu yang sudah menjelaskan organisasi nirlaba, karakter khususnya, dan sistem pengendalian manajemennya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya itu, uh, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Saudari Ayu tentang service organization. Sekian dari podcast kami, saya Esra Putri Simanjuntak sebagai host pamit undur diri dan rekan saya. Dan saya Ayu Esra Stefania sebagai narasumber pamit undur diri. Sekian dari podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.